Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana saat pagi hari ini kami boleh bangun, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 14, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati pun, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita ini adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Dan Dia hidup kembali untuk saya dan saudara. Supaya Dia, yaitu Tuhan, menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sangat jelas sekali renungan saat pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara, di mana ayat firman Tuhan ini datang kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma melalui Rasul Paulus, supaya mereka memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Yesus sudah mati dan bangkit dan hidup kembali untuk kehidupan mereka. Di mana ayat-ayat yang sebelumnya mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, bahkan bagi saya dan saudara pada saat pagi hari ini, di mana bahwa firman Tuhan berkata, janganlah kita menghakimi orang lain soal makanan, soal budak, soal hari, atau hal-hal apapun itu. Firman Tuhan berkata bahwa terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk kepoin orang lain seperti yang disampaikan dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Tetapi marilah kita memberikan hidup kita seperti Roma pasal 12 ayat 1 berkata bahwa persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan saat pagi hari ini boleh dapat menguatkan, meneguhkan setiap iman percaya kita bahwa hidup dan mati kita adalah untuk Kristus, sebab untuk itulah Kristus sudah mati dan bangkit kembali untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini mengingatkan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, sebab oleh karena hidup kami, Engkau telah mati dan Engkau bangkit kembali, Engkau hidup dari antara orang mati, agar hidup kami ini kami persembahkan sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau yang telah menebus kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Dan segala berkat Tuhan akan turunkan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Bahkan Tuhan akan memberkati mereka, mengangkat mereka jadi kepala bukan ekor, semakin hari mereka naik dan bukan turun. Terimalah berkat, rahmat, hikmat daripada Allah Bapa. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah setiap pendidikanmu, diberkatilah keluar masukmu, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan angkat engkau jadi kepala bukan ekor, semakin hari engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat, rahmat, hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.